Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga lancar sampai berbuka nanti. Bagi yang non-muslim, selamat wisata kuliner, selamat menikmati jajanan-jajanan yang dijual selama bulan Ramadan. Jadi manfaatkanlah momen ini sebaik mungkin. Nah, berbicara tentang bulan Ramadan, pastinya kita juga akan ada perubahan sedikit nih dalam pertemuan perkuliahan kita. Biasanya kan saya selalu akan ada mengadakan via tatap muka atau Zoom meeting, tetapi karena memang ada kendala terkait jadwal kalian yang bentrok dengan berbuka puasa ataupun tarawih, jadi saya memutuskan untuk memberikan pembelajaran saya melalui video pembelajaran seperti ini. Kemudian kalian wajib nonton dan akan ada review materi ataupun menjawab soal pertanyaan ataupun tugas serta latihan yang memang harus kalian kumpulkan karena ini merupakan komitmen kalian sebagai mahasiswa. Jadi saya ingin mendapatkan feedback juga dari kalian terkait materi yang saya ajarkan. Oke, ngomong-ngomong tentang pertemuan 4 kali ini, kita akan membahas tentang sistem penentuan biaya pokok proses. Nah, di pertemuan ketiga kemarin kita membahas tentang sistem penentuan biaya pokok pesanan. Nah, bagaimana perbedaannya? Nah, tentu akan ada terkait penjelasan mendetail terkait perbedaan-perbedaan tersebut dan sebelumnya kita akan membahas tentang definisinya. Oke, definisi sistem penentuan biaya pokok proses yaitu di sini merupakan sistem penentuan biaya pokok yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang menghasilkan produk yang serupa atau mempunyai aliran produksi yang terus-menerus. Jadi, memang perusahaannya akan membuat produk tersebut secara kontinu. Nah, karakteristik perusahaan yang berproduksi secara proses, yang pertama ada proses pengolahan produk terus-menerus, kemudian juga ada produk yang dihasilkan merupakan produk standar, kemudian ada produk ditujukan untuk mengisi persediaan gudang atau sebagai bahan persediaan. Nah, berbicara tentang perbedaan metode, biaya pokok pesanan dan proses, di sini ada beberapa kategori, ya, di mana dibagi menjadi dasar kegiatan produksinya untuk pokok pesanan ini merupakan pesanan langganan ataupun custom. Nah, kalau biaya pokok proses ini disesuaikan dengan budget produksi suatu perusahaan. Nah, tujuan produksinya untuk melayani pesanan, jadi nanti ada pesanan yang datang, kemudian baru diproses. Nah, kalau metode biaya pokok proses ini untuk persediaan yang akan dijual. Jadi karena memang produksi terus, pasti selalu ada konsumen yang mencarinya. Nah, bentuk produksinya ini tergantung spesifikasi pemesan. Nah, kalau metode biaya pokok proses ini homogen dan standar ataupun diproduksi secara sama dan konvensional. Nah, biaya produk yang dikumpulkan ini ada di setiap pesanan, kalau di sini merupakan setiap satuan waktu. Nah, kapan biaya produksi dihitung? Pada saat pesanan selesai, baru dibayar. Nah, kalau ini sesuai dengan periode yang berakhir. Kalau periode berakhirnya per 6 bulanan atau per bulan, itu akan dibayarkan. Nah, bagaimana cara menghitung harga pokok? Nah, kalau di sini untuk pesanan, dia menggunakan harga pokok pesanan tahun yang bersangkutan, kemudian jumlah produk pesanan yang bersangkutan juga. Nah, kalau metode biaya pokok proses, kita menghitung per periode, di mana ada harga pokok periode tahun yang bersangkutan juga, ditambah dengan jumlah produksi periode yang bersangkutan. Contoh perusahaannya apa aja? Nah, kemarin kita bikin undangan, otomatis ada hubungannya dengan percetakan, kontraktor, ataupun konsultan, dan sebagainya. Nah, kalau metode biaya pokok proses, ini mungkin ada semen, tekstil, kertas, ataupun kaca, ataupun sebagainya yang memang digunakan oleh beberapa perusahaan yang ada di metode biaya pokok pesanan. Nah, kemudian kita masuk ke metode harga pokok proses satu departemen. Nah, di sini nanti akan berbicara tentang beberapa departemen, maksimal juga dua, karena di setiap manufaktur atau perusahaan pabrik itu pasti akan ada beberapa departemen yang mengerjakan, dan itu juga akan mempengaruhi biaya-biaya yang akan dikeluarkan. Nah, bagaimana contoh metode harga pokok proses di satu departemen? Simak berikut baik-baik. Nah, PT Sarimendi mengolah produknya secara massal melalui satu departemen produksi. Biaya yang dikeluarkan selama bulan Januari adalah yang pertama ada biaya bahan baku, kemudian juga ada biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik.
Nah, keempat biaya ini merupakan komponen biaya utama yang ada di akuntansi manajemen ataupun akuntansi biaya. Jadi selama kalian mengerjakan selama 1 semester tidak jauh-jauh dengan namanya biaya bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Nah, itu diingat baik-baik ya. Nah, untuk jumlahnya bisa kalian lihat di sini, masing-masing memiliki jumlah ada 5 juta, 7 juta 500, 11 juta 250 ribu, 16 juta 125 ribu. Kemudian kita total, yaitu didapatlah yaitu 39 juta 875 ribu. Kemudian kita masuk ke jumlah produk yang dihasilkan. Jadi produk tersebut menghasilkan barang jadi sebesar 2.000 kilo. Jadi lumayan banyak karena memang produksinya massal, maka dihasilkan pun juga banyak, yaitu sebesar 2.000 kilo. Barang dalam prosesnya ada 500 kilo. Nah, barang dalam proses ini komponennya apa saja? Yang pertama di sini ada 100% dari bahan baku, kemudian juga ada tambahan dari bahan penolong, kemudian ada 50% biaya tenaga kerja, dan 30% biaya overhead pabrik. Nah, PT Risa Rimendi tadi laporan biaya produksi bulan Januari 2000XXX, anggap aja tahunnya terserah. Nah, di sini kita masukkan dulu data produksinya. Yang pertama ada poin dimasukkan dalam proses. Jadi akan ada biaya yang dimasukkan dalam proses sebesar 2.500 kilo, karena sesuai dengan jumlah yang dihasilkan tadi. Kemudian juga ada produk jadi ditransfer ke gudang, ini diuraikan aja sebesar 2.000 kilo. Kemudian juga ada produk dalam proses akhir, yaitu 500 kilo. Maka jumlah produk yang dihasilkan setara dengan dimasukkan dalam proses, yaitu 2.500 kilo. Nah, biaya dibebankan pada bulan Januari, ini seharusnya 2.000 ya, bukan 19XXX. Yang pertama ada biaya produksi dan total biaya. Untuk biaya produksi ini merupakan 4 komponen biaya utama tadi, sesuai dengan soal. Ada biaya bahan baku, penolong, BTK, BOP, dan sebagainya. Dengan jumlah total biaya pun juga sama, yang udah dijabarkan. Dengan jumlahnya juga sama, yaitu 39.875.000. Nah, di sini ada unit ekuivalen, kemudian juga ada harga pokok per unit ataupun harga produksi per unit. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ini akan kita bahas di next slide dulu. Nah, yang pertama ada perhitungan biaya, yaitu harga produk jadi yang ditransfer ke gudang ada 2.000 kilo. Nah, 2.000 kilo ini kan tadi sesuai dengan produk yang ada ditransfer ke gudang ya, atau ada yang ada di data produksi sebesar 2.000 kilo. Dikalikan dengan 17.500. Nah, 17.500 ini merupakan harga pokok per unitnya. Nah, di sini ada 17.500. Nah, di sini akan ada di soal tersendiri ya, jadi udah diketahui. Nah, dengan total 35 juta. Kemudian harga pokok produk dalam proses akhir, di mana untuk BBB, yaitu dikalikan 100% dikali 500 dikali 2.000, maka hasilnya 1 juta. 500 tadi kan perhitungan dari produk dalam proses akhir, yaitu sebesar 500 kilo. Nah, kemudian BBP ini ada 100% kali 500 kali 3.000. Nah, ini juga sesuai dengan harga pokok per unitnya. Kalian lihat datanya di sini 500 sebagai data yang ada di dalam proses akhir dikalikan dengan harga pokok per unit. Nah, 2.000, 3.000, kemudian BTK-nya juga 50%, dikalikan 500, dikalikan 5.000, yaitu 1.250.000. Nah, kenapa 50%? Karena disesuaikan dengan yang ada di sini. Yang pertama kan tadi 100% ada di BBB dan bahan baku penolong. 50% juga ada di biaya tenaga kerja. Nah, sisanya 30% ada di BOP. Jadi disesuaikan juga. Jadi sesuai aja BOP-nya yaitu 30% kali 500 kali 7.500, maka hasilnya didapatlah 1.125.000. Nah, kita total yaitu 4.800.000 ini di total, maka didapatlah jumlah biaya produksi Januari 2000 sekian, yaitu sebagai 39.875.000. Jadi sama ya hasilnya di sini antara total biaya 39.875.000 dengan perhitungan yang udah dijabarkan di sini.
Nah, bagaimana perhitungan unit ekuivalen yang seperti saya bahas ini atau yang di tanda merah ini? Nah, jadi seperti ini. Untuk rumusnya, perhitungan unit ekuivalen yang pertama, unit produk selesai ditambah dengan unit dalam proses kali berapa persen penyelesaiannya. Tadi kan udah saya jelaskan persenan untuk penyelesaiannya. Yang pertama ada 100%, 50%, dan 30%. Nah, untuk unit produk selesai kita sesuaikan dengan apa namanya data yang di sini. Jadi yang ditransfer ke gudang atau yang selesai itu harus 2.000 kilo atau sesuai dengan data di sini atau barang jadi 2.000 kilo. Nah, ini saya bolak-balik ya, jadi kalian harus perhatikan dengan baik. Di sini ada bahan baku penolong 2.000 ditambah dengan 500 yang udah dihitung di sini, kali 100%, maka hasilnya 2.500. Sesuai dengan di sini tulisannya unit ekuivalennya yaitu 2.500. Kemudian juga sama dengan biaya bahan penolong, di mana unit produk selesai 2.000, ditambah dengan unit dalam proses. Tadi unit dalam prosesnya ada 500 kilo, dikalikan presentasi penyelesaian, di mana bahan baku utama dan bahan baku penolong yaitu ada 100%. Maka didapatlah 2.500. Kemudian juga biaya tenaga kerja yaitu sama, tapi berbedaannya hanya di penyelesaian yaitu 50%. Jadi sesuai dengan soal di sini ya. Jadi kalian perhatikan dulu di sini soalnya apakah sesuai 100%, mulai ada berapa persen itu juga akan mempengaruhi perhitungan. Nah, setelah kemudian dapat di sini juga BOP dikalikan dengan 30% baru masing-masing memiliki perhitungan unit ekuivalennya, yaitu ada 2.500, kemudian juga ada 2.500 lagi, di BTK ada 2.250, BOP ada 2.150. Nah, setelah menghitung unit ekuivalen, kemudian juga perhitungan biaya, kemudian juga ada laporan biaya produksi, kita bikin jurnal. Nah, ada beberapa jurnal yang dibutuhkan. Yang pertama, kita mencatat pemakaian bahan baku. Di sini BDP, barang dalam proses, bahan baku utama atau biaya bahan baku, pada persediaan bahan baku sebesar 5 juta, karena memang dia mencatat pemakaian bahan baku otomatis persediaannya pun berkurang. Kemudian ada pencatatan pemakaian bahan penolong. Nah, di mana yang untuk debitnya ada BDP, biaya bahan penolong atau biayanya bertambah. Kemudian juga persediaan bahan penolongnya berkurang sebesar 7.500.000. Kemudian ada pencatatan BTK, BDP BTK atau biaya BTK sebesar 11.250 dan gaji dan upah juga berkurang sebesar 11.250. Sama dengan halnya dengan BOP, ada BDP BOP 16.125.000 dan berbagai rekening yang dikredit. Karena biaya overhead pabrik ini kan sesuai dengan biaya-biaya yang dikeluarkan selain dari biaya produksi. Jadi untuk akun kreditnya ada di berbagai rekening yang dikredit atau biaya lain-lain sebesar 16.125.000. Nah, jadi sampai di situ saja, akan ada beberapa jurnal lagi. Yang pertama ada pencatatan produk selesai. Jadi kita kalau produknya sudah selesai, kita catat. Nah, di mana persediaan produk jadi tadi ada 35 juta, komponennya dari mana? Ini kita hitung dari BDP BB, kemudian BDP bahan penolong, BDP BTK, dan BDP BOP. Maka didapatlah hasilnya 35 juta. Nah, pencatatan barang dalam proses akhir atau persediaan akhir, ini bisa kita lihat juga angkanya dari atas tadi ya, 4.875.000, yaitu didapat dari biaya BDP BBB juga 1 juta. Ini kalau kalian lihat, ini kan spesifiknya ada di sini semua, jadi kalian bisa sesuaikan dengan jumlahnya. Kemudian juga ada biaya bahan penolong, BTK, BOP, sehingga persediaan PDP akhirnya ada 4.875.000. Nah, jadi itu tadi penjelasan untuk jurnal ataupun perhitungan satu departemen. Nah, sekarang kita berbicara tentang 2 departemen. Tadi kan kita singgung kalau di dalam perusahaan manufaktur itu kan ada beberapa proses yang bisa dihasilkan oleh satu departemen ataupun beberapa departemen. Yang di sini kita menghitung untuk 1 dan 2 departemen saja. Nah, kita masuk ke metode harga pokok proses 2 departemen.
Nah, di sini contoh yang kedua ada PT Eliona Sari, dia memiliki 2 departemen produksi, Departemen A dan Departemen B. Nah, data produksi dan biaya kedua departemen pada bulan Januari 1991, kelamaan, adalah yang pertama Departemen A. Di sini kalau kalian lihat spesifikasinya macam-macam. Yang pertama dimasukkan dalam proses 35.000 kilo. Jadi memang produksinya sangat besar sekali. Kemudian ada produk selesai ditransfer ke Departemen B yaitu 30.000 kilo. Jadi setelah Departemen A selesai, kemudian akan dilanjutkan oleh Departemen B. Jadi sistemnya seperti itu, berkelanjutan dan memerlukan kerjasama di masing-masing departemen. Kemudian di sini produk selesai ditransfer ke gudang, setelah selesai kan ada di tangan ataupun di pihak Departemen B, maka Departemen B yang akan memprosesnya, yaitu di sini ada 24.000 kilo. Nah, produk dalam proses akhir, Departemen A memiliki 5.000 kilo, dan Departemen B juga sama-sama memiliki 6.000 kilo. Biaya yang dikeluarkan Januari, nah untuk biayanya macam-macam tadi, ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Masing-masing spesifikasi ada 70.000, 155.000, sampai dengan 248.000. Nah, sama dengan Departemen B. Departemen B-nya juga masing-masing biaya bahan bakunya 0, karena sudah ditanggung oleh Departemen A. Nah, kemudian biaya tenaga kerja, pasti ada pekerja di Departemen B, yaitu 270.000 juga, dan biaya overhead pabrik yang ada di Departemen B, yaitu sebesar 405.000. Tingkat penyelesaian PDP akhir, yaitu ada biaya bahan baku, ini prosentasenya ya, seperti yang kita bahas di satu departemen tadi. Yang pertama ada 100% untuk di biaya bahan baku, dan biaya konversinya ada 20% untuk Departemen A, dan Departemen B ada 50%. Nah, biaya konversi ini termasuk apa aja? Nah, ini tergantung dari biaya yang dikeluarkan. Berarti selain dari BBB, biaya konversinya adalah BTK dan BOP. Jadi kalau misalnya di sini ada tambahan biaya lainnya, itu juga termasuk dari biaya konversi. Karena di sini cuma 2, jadi otomatis yang dimasukkan biaya konversi adalah cuma BTK dan BOP. Oke, kita hitung lagi seperti tadi, yang pada tahap pertama. Yang pertama kita hitung unit ekuivalennya. Nah, perhitungan unit ekuivalen sesuai rumus juga tadi, unit produk selesai ditambah dengan unit dalam proses kali persentase penyelesaian atau PDP. Nah, unit produk selesai tadi kita lihat akan ada selesai ditransfer ke Departemen B, yaitu sebesar 30.000. Jadi memang ini yang akan selesai, kemudian baru ditransfer ke B, yaitu 30.000. Ditambah dengan 5.000 proses dalam akhir atau produk dalam akhir di Departemen A, kemudian dikalikan persentase penyelesaiannya. Nah, di mana tadi untuk BBB kan sesuai dengan 100%. Nah, kemudian untuk BTK ada 20%. Nah, karena memang biaya konversi termasuk BTK. Kemudian BOP juga ada 20%, jadi sama-sama 20%. Sudah dapat hasilnya yaitu 35.000 serta 31.000. Kemudian kita beralih ke Departemen B. Nah, Departemen B ini unit produk selesainya sesuai data ataupun produk selesai ditransfer ke gudang, di sini ada 24.000. Jadi Departemen B menanggung produk selesai yang ditransfer ke gudang, yaitu hasilnya 24.000. Ditambah dengan 6.000 sesuai dengan produk dalam proses akhir yang ada di Departemen B. Nah, berapa persentasenya? Persentasenya bisa kita sesuaikan. Karena dia tidak ada bahan baku, perhitungan bahan baku, maka Departemen B langsung loncat ke biaya tenaga kerja dan BOP. Nah, di mana untuk masing-masing persentasenya ada 50%. Nah, maka didapatlah keduanya hasilnya yaitu 27.000. Nah, kemudian kita masuk ke laporan biaya produksi. Nah, bagaimana cara menghitung laporan biaya produksi? Sama saja seperti tadi. Nah, dimasukkan dalam proses, tadi ada 35.000, yaitu 30.000 dan 5.000. Untuk yang pertama, untuk Departemen A, kemudian juga produk yang ditransfer ke Departemen B sesuai dengan data kotak tadi ada 30.000, kemudian produk dalam proses akhir ada 5.000, dan jumlah produk yang dihasilkan ada 35.000.
Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, seperti ini. Tadi kan kita udah tahu ya beberapa perhitungan untuk unit ekuivalennya, maka tinggal kita masukkan saja unit ekuivalennya. Total biayanya pun sudah sesuai dengan data yang ada di sini. Biaya bahan baku 70.000, 155 sampai 248.000. Nah, bagaimana cara menghitung HP per unitnya? Tinggal kita bagi saja. Jadi setiap seksi ini biaya bahan baku 70.000 dibagi 35.000, maka masing-masing HP per unitnya ada 2. Jadi harga pokoknya atau harga produksinya adalah 2 per unit. Sama dengan BTK 155.000 dibagi 31.000, maka hasilnya adalah 5. Kemudian BOP pun juga sama, yaitu 248.000 dibagi 31.000, maka hasilnya adalah 8. Nah, jumlahnya tadi ada 473.000 dan HP per unitnya ada 15. Nah, jadi seperti itu tadi perhitungan untuk HP per unit. Nah, kita masuk lagi ke perhitungan biaya departemen A. Kita masing-masing menghitung departemen dulu ya. Harga produk jadi yang ditransfer ke departemen B, tadi kan sesuai data adalah 30.000, dikalikan dengan 15. 15 dapat dari mana? Ini adalah merupakan total keseluruhan harga pokok per unit. Maka dapatlah angka 450.000. Nah, harga produk dalam proses akhir kita uraikan lagi, di mana untuk biaya bahan baku, ini ada prosentase yang kalian dapat di data tadi untuk bahan baku Departemen A 100%, dikalikan dengan 5.000. 5.000 ini merupakan proses akhir di Departemen A, dikalikan dengan harga per unit. Ingat ya, ini merupakan harga per unit dari BBB. Bisa lihat dari kolom ini. Maka didapatlah 10.000. Nah, kemudian juga ada BTK 20%. Nah, 20% tadi sesuai dengan data juga. Dikalikan dengan 5.000 harga akhir, baru dikalikan dengan 5. 5 ini merupakan harga per unit dari biaya tenaga kerja. Kemudian juga ada BOP 20% dikalikan 5.000 dikalikan dengan 8. Maka masing-masing memiliki angka, kemudian kita totalkan menjadi 23.000. Nah, jumlah biaya produksi akhir untuk Januari 2000 XXX atau 19 XXX, kita jumlahkan 450.000 ditambah 23.000, maka totalnya yaitu di sini 473.000. Nah, ini untuk perhitungan Departemen A sudah selesai, dia mendapatkan jumlah biaya produksi akhir yaitu 473.000. Kemudian kita masuk lagi ke Departemen B. Jadi kalian kerjanya 2 kali karena memang harus mengerjakan 2 departemen yang berbeda. Nah, sama aja langkah yang pertama, ada kita memasukkan data produksi. Yang pertama ada 30.000, datanya sesuai dengan data. Kemudian produk yang jadi ditransfer ke gudang ada 24.000. Kemudian produk dalam proses akhir ada 6.000, maka jumlah produk yang dihasilkan setara dengan yang diterima dari Departemen A, yaitu 30.000 kilo. Nah, biaya kumulatif yang dibebankan di Departemen B bulan Januari. Ini aneh ya, makanya kemarin tadi tahunnya 19 XXX, sekarang 2000 XXX, tapi kita abaikan aja tahunnya. Nah, untuk biaya produksi di sini ada harga pokok dari Departemen A. Jadi karena ada pelimpahan kinerja atau pelimpahan bahan baku, jadi otomatis biaya produksi yang ada di Departemen A atau harga pokok produksi yang ada di Departemen A kita timpukan di sini karena akan mempengaruhi hasil akhirnya. Nah, HP dari Departemen A tadi atau harga pokoknya ada 450.000, total biayanya dapat dari mana? Kita balik lagi, flashback ke sini. Nah, jadi ada harga produk yang ditransfer ke Departemen B, ini sesuai juga dengan keterangannya, itu 450.000. Nah, kita tuliskan di sini 450.000 dengan unit ekuivalen yang udah ditentukan dari 30.000. Maka HP per unitnya tinggal kita bagi, 450 bagi 30.000 sama dengan 15. Nah, biaya apa saja yang ditambahkan ke Departemen B sendiri? Tadi kan untuk Departemen B-nya tidak ada biaya bahan baku ya, cuma ada BTK dan BOP. Jadi kedua komponen ini yang akan kita hitung. Yang pertama ada angka 270.000,
Kemudian juga ada BOP 405.000. Nah, kemudian kita masukkan unit ekuivalennya sebesar 27.000, bahkan hasil pembagiannya adalah 10 dan BOP-nya 405, hasil harga per unitnya adalah 15. Nah, jadi jumlah tambahannya yaitu 450.000 ditambah dengan 675. 675 merupakan hasil dari BTK dan BOP. Maka total biaya kumulatif Departemen B sebesar 1.125.000 dengan harga per unitnya ada 40 merupakan total dari keseluruhan di sini. Jadi seperti itu untuk menghitung biaya kumulatif yang dibebankan di Departemen B. Nah, sekarang kita menghitung perhitungan biaya di Departemen B. Ini masih panjang. Yang pertama, harga produk jadi yang ditransfer ke Departemen B ada 24.000. Jadi sesuai dengan kolom di soal tadi ada 24.000 ya. Nah, jadi produk selesai ditransfer ke gudang ada 24.000, itu yang dihitung oleh Departemen B. Dikalikan dengan 40. 40 merupakan total keseluruhan yang udah dihitung di biaya kumulatif tadi. Maka didapatlah hasilnya yaitu 960.000. Harga pokok produk dalam proses akhir merupakan harga produk dari Departemen A 6.000 dikalikan dengan 15, maka hasilnya yaitu 90.000 ditambah dengan biaya tambahan 50% tadi merupakan biaya ininya ataupun persentasenya sesuai dengan soal. Nah, di sini ada soalnya 50%, kemudian juga biaya proses akhirnya ada 6.000 kilo untuk Departemen B. Nah, kemudian kita masukkan angka yang ada di sini dikalikan dengan unit ekuivalen. Harga per unit yang udah kita hitung dari unit pembagian unit ekuivalen. Yaitu ada masing-masing ada 10 untuk BTK dan BOP ada 15. Tinggal kalian kalikan masing-masing, maka didapatlah jumlahnya untuk biaya tambahannya ada 30.000 dan 45.000. Maka total keseluruhan ada 75.000 ditambah dengan harga pokok dari Departemen A 90.000. Maka totalnya adalah 165.000. Jadi jumlah biaya produksi Departemen B tahun anggap saja tahun 2000-an ini sesuai dengan yang ada di kolom biaya kumulatif 1.125.000. Jadi hasilnya tuh harus balance, seimbang. Kalau misalnya tidak seimbang berarti kan ada perhitungan ataupun ada kesalahan perhitungannya. Nah, jadi seperti itu untuk menghitung antara biaya kumulatif yang dibebankan dan perhitungan biaya. Nah, untuk jurnalnya sama seperti yang kita bahas di pertemuan, maksudnya di unit departemen, satu departemen, yaitu yang pertama ada pencatatan pemakaian bahan baku, kemudian juga ada pencatatan BTK, pencatatan BOP, kemudian juga ada pencatatan produk selesai ditransfer ke Departemen B. Jadi kan karena tadi ada 2 departemen, maka akan ada pentransferan ke departemen lain. Kemudian juga ada pencatatan barang dalam proses akhir, dan masing-masing juga diperhitungkan antara jurnal di Departemen A dan jurnal Departemen B, di mana untuk jurnalnya pun sama dan angka-angkanya bisa kalian masukkan dari angka-angka yang udah kita hitung di sini. Jadi seperti itu penjelasan singkatnya dulu, bagaimana cara implementasinya. Kita akan ada latihan soal biar kalian bisa lancar dan nggak bingung kalau dijelaskan. Nah, jadi habis ini kita akan sama-sama membahas materi atau review materi ataupun latihan tugas yang akan kita kerjakan bersama. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Semoga ilmunya bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan jangan sukar untuk menanyakan di WhatsApp group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.